Yo, halo guys, kembali lagi di channel aku. Ya, jadi kalau kalian inget sama kontenku yang bahas-bahas soal Grand Caesar, yang ini nih. Di sana aku ngomong kalau misalkan penonton di video itu rame, aku bakalan lanjutin bahas-bahas soal Chouseisin series selanjutnya. Ya, walaupun view-nya nggak gede-gede amat, tapi bodoh lah ya. Jadi, di video kali ini aku bakalan bahas buat serial keduanya, yaitu Genseisin Justiriser. Ya, jadi yang belum tahu, Justiriser adalah Chouseisin series yang menurut aku paling bagus. Kenapa? Nggak terima? Mulai dari serialnya bagus, desainnya bagus, openingnya juga bagus, dan nostalgia parah nontonnya. Ya bukan berarti Chouseisin series lain itu jelek ya, tapi menurut aku Justiriser nih agak sedikit berbeda. Yaudah gitu aja yapingnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas santuy. Genseisin Justiriser adalah serial kedua buatan Toho yang bekerja sama oleh Konami yang diproduksi pada tahun 2004. Justiriser terdiri dari 3 orang terpilih yang mendapat kekuatan Justi Power dari planet Riser, yaitu ada Riser Glen, Riser Kageri, dan Riser Gun. Masing-masing dari mereka memiliki mecha raksasanya. Mereka bertiga berjuang melindungi bumi dari invasi Kaisar Hades dan Majin Daruga. Di pertengahan serialnya juga, mereka kedatangan seorang Riser misterius yang bakal kita bahas nanti. Diceritakan, berabad-abad yang lalu terjadi peperangan antar baik dan jahat. Buat yang baik, ada pasukan dari Noldun. Buat yang jahat, ada pasukan dari Hades. Singkat cerita, pasukan Noldun pun memenangkan pertarungan ini. Kaisar Hades pun terlempar ke bumi. Lalu setelah bertahun-tahun tersegel, ia pun bangkit kembali di zaman Sota dan kawan-kawan. Buat ketiga member dari Justiriser, yaitu ada yang pertama, ada Sota Date, diperankan oleh aktor yang bernama Tatsuya Isaka, kelahiran 12 Juli 1985 di Isakawa, Jepang. Sota Date adalah pemuda ceria, sedikit naif, yang masih duduk di bangku SMA. Sota diceritakan sangat mengidolakan petinju yang bernama Naoto Matsuzaka, atau kalau di Grand Caesar sebagai Caesar Taulon. Ia mendapat kekuatan Justi Power ketika pasukan Kaisar Hades menyerang kota. Dengan tekad dan keberanian ia melawan pasukan Hades, ia diberi kekuatan sebagai Riser Glen oleh Noldun untuk melindungi bumi. Sota berubah menjadi Riser Glen dengan menggunakan Inholder yang berwarna merah. Dengan cara menekan bagian atas dari Inholder, membuat ia berubah menjadi Riser Glen, kesatria yang bertarung menggunakan elemen api. Riser Glen juga memiliki senjata yang berbentuk katana yang bernama Glen Sword. Dari Glen Sword, Sota dapat mengeluarkan beberapa finishing yang bernama Rising Flame dan Blaze Blazer. Riser Glen memiliki mecha raksasanya yang bernama Seisinju Eno, mecha yang berbentuk seperti burung phoenix, sesuai sama tema yang digunakan oleh Riser Glen. Eno juga dapat digabungkan dengan Riseros yang dapat membentuk Genseisin Ken Riser. Di sepanjang cerita Justiriser, Sota diperlihatkan memiliki rasa ketertarikan kepada Yuka atau Riser Kageri. Tapi karena Sota orangnya gengsian, jadi dia baru ngungkapin perasaan hatinya pas menjelang akhir dari cerita Justiriser. Itu juga dia nggak ngomong langsung di depan Yuka. Seingat aku, Sota mulai berani ngomong ke Yuka pas Sota ngasih boneka di dalamnya ada surat cinta. Emang gak gentle banget nih Sota. Yang kedua, ada Yuka Sanada, diperankan oleh aktris yang bernama Shiori Kanzaki, yang lahir pada 22 September 1987 di Osaka, Jepang. Yuka adalah pemuda yang ceria, tapi sedikit galak, yang sama seperti Sota, yang masih duduk di bangku SMA. Pada awalnya, Yuka sulit untuk menerima takdirnya sebagai Riser, karena ia lebih mementingkan dan lebih fokus menjadi manusia biasa. Beda jauh, namun seiringnya cerita berjalan, hingga akhirnya Yuka pun menerima takdirnya sebagai Riser dan dapat bertarung sebagai Riser Kageri. Yuka pun berubah menjadi Riser Kageri dengan menggunakan Inholder berwarna biru. Dengan cara menekan bagian atas dari Inholder, Yuka pun berubah menjadi Riser Kageri, Riser yang bertarung dengan elemen angin. Riser Kageri memiliki senjata pada lengannya yang bernama Kageri Striker, semacam gelang yang dapat menyimpan beberapa senjata yang lebih kecil. Riser Kageri memiliki finishing yang keluar dari senjatanya, yaitu Photon Crush. Lalu, Riser Kageri memiliki mecha pribadinya yang bernama Seisinju Ranga. Riser Kageri memiliki mecha pribadinya yang bernama Seisinju Ranga, mecha yang berbentuk singa. Ranga juga dapat digabungkan oleh Riseros yang dapat membentuk Genseisin Nin Riser.
Nah, kalau tadi Sota ternyata memiliki rasa kepada Yuka, tapi dia sedikit gengsi buat mengungkapinya. Kalau Yuka sama aja, dia itu ternyata juga punya rasa ketertarikan juga sama Sota, tapi sama-sama gengsian juga orangnya. Yang ketiga ada Shinya Hiraga, diperankan oleh aktor yang bernama Sunya Isaka, kelahiran 10 Mei 1979 di Iwata, Jepang. Kalau tadi Sota dan Yuka masih duduk di bangku SMA, nah kalau Shinya ini dia ternyata udah mahasiswa tahun kedua. Kalau dibanding dua racer lainnya, Shinya ini memiliki personality yang lebih kalem dan dewasa. Pada awalnya Shinya cukup sulit buat diajak kerjasama sama Yuka sama Sota, tapi setelah berjalannya episode, Shinya pun dapat akrab dan dapat bekerja sama dengan racer lain. Sama dengan racer lainnya, Shinya pun dapat berubah menjadi bentuk racernya dengan menggunakan in-holder berwarna hitam dengan sistematis yang sama, yaitu menekan bagian atas dari in-holder. Shinya pun dapat berubah menjadi Racer Gun, racer yang bertarung dengan elemen petir. Racer Gun sendiri memiliki senjata yang sering ia pakai, yang bernama Gun Slugger. Gun Slugger juga memiliki bentuk keduanya yang seperti sniper, yang bernama Gun Rifle. Buat finishing di bentuk yang pertama, bernama Versus Cannon. Dan buat finishing yang di bentuk kedua, yaitu Thrust Shoot. Racer Gun memiliki mecha raksasanya, yang bernama Seishinju Kouki, mecha yang berbentuk kura-kura. Ketika digabungkan dengan Raiseros, Genseishin Juracer. Kalau tadi diceritakan Sota dan Yuka memiliki rasa saling suka, nah kalau Shinya tuh punya rasa sama Mio. Nah siapa itu Mio? Nanti kita bahas. Lanjut, yang keempat ada Justy Racer Shirogane. Racer Shirogane adalah pahlawan legendaris dari planet Azure. Shirogane adalah perwujudan asli dari Justy Power yang tersimpan di Justy Crystal. Kekuatan Shirogane dapat dibangkitkan dengan cara Sota, Yuka, dan Shinya menyatukan hati mereka ke dalam Justy Crystal. Lalu, Sota atau Racer Glen menjadi wadah kebangkitan dari Shirogane. Ketika Sota menggunakan bentuk ini, kepribadian ia berubah menjadi 180 derajat. Yang awalnya ceria, sedikit ceroboh, menjadi lebih cool dan kalem. Shirogane memiliki senjata yang bernama Justy Arms. Senjata yang dapat digunakan menjadi 3 bentuk, yang menggambarkan masing-masing senjata ketiga Racer sebelumnya. Buat yang pertama ada Justy Blade. Sesuai namanya, yaitu pedang, menjadi bentuk utama bagi Shirogane, dan sekaligus sebagai bentuk finishing, yaitu Justy Crush. Justy Blade merupakan gambaran senjata milik Racer Glen. Buat yang kedua ada Justy Lancer, adalah bentuk yang mencerminkan kemampuan senjata dari Racer Kageri. Di bentuk ini, panjang dari Justy Arms sedikit bertambah. Lalu bentuk yang ketiga ada Justy Blaster, adalah kemampuan yang mencerminkan senjata dari Racer Gun. Sesuai namanya, Justy Arms dapat melakukan tembakan pada ujung bilah yang terbuka. Racer Shirogane memiliki mecha raksasanya, yaitu Seishinju Ryuto, dan dapat digabungkan juga dengan Raiseros yang bernama Genseishin Justy Kaiser. Pada awal kemunculannya sampai tamat, diperlihatkan seberapa kuat Shirogane. Tapi setelah kemunculan Kurogane, kekuatan Shirogane pun dapat diimbangi olehnya. Ya tetap aja sih, mau diimbangi apa enggak, Shirogane tetap kuat. Lanjut, yang kelima ada extra hero-nya, yang bernama Demon Knight, seorang kesatria dari planet Racer, yang sebenarnya bernama Regal, adik dari Nolun. Singkat cerita, beratus-ratus tahun lalu, ketika ia berduel dengan Kaisar Hades, Demon Knight sempat hilang ingatan dan dimanipulasi untuk menjadi bagian dari pasukan Hades. Setelah bertahun-tahun kemudian, ia kembali lagi dengan nama baru, yaitu Shirojino. Shirojino diperankan oleh aktor yang bernama Kazuki Namioka, kelahiran 2 Agustus 1978 di Osaka, Jepang. Pada awal kemunculannya, Demon Knight sempat bertarung dengan 3 Justy Racer lain. Namun setelah kedatangan alien yang bernama Mira, identitas sebenarnya dari Demon Knight telah terungkap hingga membuat ia sadar dan berbalik melawan pasukan Hades dan membantu para Justy Racer untuk melindungi bumi. Demon Knight memiliki senjata pribadinya yang bernama Night Sword. Dari senjata itu, ia dapat mengeluarkan finishing yang bernama Night Cleaver. Walaupun Demon Knight nggak punya mecha pribadinya, tapi di salah satu episodenya, kita diperlihatkan kalau Demon Knight menggunakan Ryuto. Jadi bukan Shirogane doang yang bisa menggunakan Ryuto, Demon Knight juga bisa. Oke, next kita bakalan bahas buat karakter-karakter pendukung yang selalu membantu para Justy Racer. Yang pertama ada Mio Tendo, diperankan oleh aktris yang bernama Mihori Eguchi, kelahiran 8 Januari 1982.
Mio merupakan wanita bagian dari keluarga Tendo. Ia adalah wanita yang sangat baik hati. Pada awalnya, ia tinggal di Pulau Hoshigami. Lalu ia pindah ke Tokyo untuk mencari ketiga orang yang terpilih menjadi Justirizer. Lalu, kedatangan ia cukup membantu para Justirizer dalam bertarung. Karena Mio adalah bagian dari keluarga Tendo, ia pun diwariskan kalung yang bernama Justi Crystal. Justi Crystal bukan sembarang kalung. Kalung ini menyimpan kekuatan dari Shirogane. Ketika Sota atau Riser Glen menggunakan Shirogane, hal itu dapat membuat ia terkuras energinya hingga kelelahan dikarenakan saking besarnya kekuatan dari Shirogane. Di luar pertarungan, Mio memiliki cukup banyak hobi atau kebiasaan. Contohnya kayak membersihkan rumah, memasak, dan membuat kue. Lalu ia juga sering sekali berkunjung ke kuil Tendo yang ada di Pulau Hoshigami. Kalau kalian belum tahu, kalau sebenarnya Mio itu suka sama Shinya atau Riser Gun. Jadi nggak cuma Sota dan Yuka yang punya rasa saling suka, tapi Shinya sama Mio, mereka juga punya rasa saling suka, bahkan cinta. Yang kedua ada Reika Motomiya yang diperankan oleh aktris yang bernama Eri Ozawa, kelahiran 8 Agustus 1977. Reika adalah wanita yang baik dan pemberani. Ia tidak kenal yang namanya takut. Reika sebagai pendamping sekaligus mentor bagi Mio. Ia selalu melindungi teman-temannya yang dalam bahaya, terutama Mio itu sendiri. Ia lebih menghargai keselamatan orang lain daripada keselamatan dirinya sendiri. Reika juga mahir dalam beberapa hal, seperti pekerjaan rumah tangga, kayak masak, bikin kue, ya mirip-mirip Mio gitu deh. Ia juga terkadang suka membantu Pak Gentaro untuk mengurus tokonya. Ketika bertarung, ia terkadang menggunakan tongkat untuk melawan musuhnya. Jika tongkat itu rusak, ia akan maju menggunakan tangannya sendiri. Di akhir cerita Justirizer, ia diceritakan mulai ada rasa kepada Gino atau Demonite. Gila, ini karakter-karakter yang ada di Justirizer malah saling suka. Oke, next kita bakalan lanjut ke antagonisnya. Yang pertama ada Kaisar Hades. Hades adalah musuh yang muncul pada awal cerita Justirizer. Pada awalnya, ketika ia kalah melawan pasukan Noldun, ia pun terlempar ke bumi, lalu tersegel beratus-ratus tahun. Lalu ia pun terbangun hingga membuat kekacauan besar di bumi. Ketika awal kemunculannya, Hades adalah musuh terberat bagi Justirizer. Hingga akhirnya, ia pun dapat dikalahkan para Justirizer yang menggunakan kekuatan Shirogane. Kaisar Hades adalah karakter yang memanipulasi Demonite beratus-ratus tahun di planet Riser dulu. Kaisar Hades juga memiliki pasangan yang bernama Dr. Zora. Namun, Dr. Zora telah dikalahkan oleh Justirizer sebelum Hades mati. Yang kedua ada Majin Daruga. Majin Daruga adalah kakak dari Kaisar Hades. Ia datang ke bumi untuk membalaskan dendam kematian dari adiknya. Diceritakan ketika Kaisar Hades kalah, Majin Daruga datang ke bumi untuk melakukan invasi besar-besaran, hingga membuat para Justirizer harus berjuang lebih keras lagi. Karena kalau dari power levelnya, Majin Daruga jauh lebih kuat daripada Kaisar Hades. Di awal pertarungan ia dengan Shirogane, kekuatan Shirogane dapat diimbangi oleh Daruga. Gila boy, kekuatan Shirogane bisa diimbangi sama ini orang. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan ketika ia mengambil Riser Power dari tubuhnya Demonite untuk menjadi bentuk yang lebih kuat lagi, yaitu Kurogane atau Dark Demon Kurogane. Nah, kita langsung next aja buat ke pembahasan terakhir untuk membahas si Kurogane ini. Yang terakhir ada Kurogane. Kurogane adalah bentuk sejati dari Riser Power. Pada awalnya, bentuk ini akan digunakan oleh Gino atau Demonite. Namun sayang, Riser Power dapat dirampas oleh Daruga, membuat ia dapat berubah menjadi sosok yang mengerikan, yaitu Kurogane. Kurogane adalah bentuk yang dapat mengimbangi power level dari Shirogane, membuat para Justirizer sedikit kesulitan untuk melawannya. Ya, bukan sedikit lagi sih, emang udah kesulitan kayaknya. Emang gak main-main kekuatan dari Kurogane ini. Sempat diperlihatkan juga kalau beberapa Seishinju dari Justirizer dapat dihancurkan dengan sekali tebasan doang. Walaupun bentuk ini kuat banget, tapi setelah ia berubah ke bentuk raksasanya, ia dapat dikalahkan oleh Justirizer yang memanggil Shirogane raksasa, membuat akhir pertempuran dimenangkan oleh Justirizer, dan bumi pun kembali aman seperti semula. Dan ya, itu dia ke semua member dari Justirizer. Bukan cuma itu doang, aku udah bahas mekanya juga, karakter pendukungnya, bahkan antagonisnya juga. Udah aku bahas semua. Walaupun secara rating gak sebagus Grand Caesar, tapi menurut aku Justirizer tetap memiliki cerita yang menarik banget buat diikutin. Mungkin bukan cuma aku doang yang ngerasa, tapi kalian yang nonton video ini pasti ngerasa juga begitu. Setelah serial Justirizer berakhir,
Toho memproduksi serial Chouseisin series terakhir yang bernama Chousei Kantai Caesar X. Apakah aku harus bahas ini juga? Like yang banyak video ini, biar aku makin semangat buat ngebahasnya. Dan ramein juga yuk videonya. Kalau misalkan rame, aku bakalan lanjutin lagi. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like video ini. Kalian juga bisa subscribe channel aku. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Monk Hazard on!